ini ada satu pertanyaan yang cukup bagus dari Mbak Devita. Bagaimana cara menebar atau transmit signal-signal positif dan bahagia ke orang lain yang memiliki signal-signal negatif atau cenderung resisten pada hal yang positif? Silakan, Dr. Aisyah. Ya, salam kenal Mbak Devita. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya gini, setiap orang kan juga ada gelombang kausalnya ini ya. Ini sebetulnya eterik, astral, dan terutama kausal ini kan dia melindungi tubuh manusia ini ya dari hal-hal negatif ya. Termasuk juga dari makhluk-makhluk halus tuh. Ya. Makhluk halus itu kan virus, bakteri, parasit gitu ya. Ini yang terbang-terbang tuh terutama yang misalnya bakteri-bakteri atau yang virus-virus yang terbang seperti virus influenza itu kan kadang terbang, itu sebetulnya kita terlindungi oleh kausal ini. Ya. Dan bahkan omongan negatif orang itu ya kadang-kadang ya itu dia nggak masuk ke kita tuh. Kenapa? Karena sebetulnya tubuh kita ini bisa merasakan kalau ada orang ngomongin jelek kita sebetulnya. Kenapa? Karena ini pembuluh meridian ini dia terbuka. Dia tidak seperti pembuluh darah. Pembuluh darah itu tertutup, makanya darah nggak berceceran. Pembuluh meridian atau pembuluh energi ini dia terbuka. Ya, terbuka di titik-titik ini. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang ngomongin jelek itu bisa kita rasa gitu, perasaan kok nggak enak ya, kalimatnya begitu, nggak enak ya perasaan aku ya gitu ya. Sebetulnya bukan hanya karena ada gangguan di badan seluler, tetapi itu tadi ada ucapan-ucapan kah yang bisa masuk. Namun sebetulnya ya kita sudah terlindungi dulu, dilindungi oleh Allah dengan kausal ini. Jadi ucapan jelek orang terkadang nggak sampai ke kita. Kenapa? Pas sampai di kausal kita dia berbalik loh. Kemana? Ya orang itu tadi. Kenapa? Karena kan orang itu ngomongin orang kan dia sinyalnya membawa juga. Dan tadi kita katakan sinyal ini punya magnet kan, narik peristiwa. Yang seperti ucapannya dia. Dan kita kalau diomongin orang, ya kita tenang-tenang saja. Tapi itu tadi. Hati-hati jangan terpancing. Karena kapan kita terpancing, kita juga ngomongin orang, dan orang itu ada kausalnya, makanya dia berbalik nanti lagi, ke kita lagi gitu. Nah, sekarang kalau ditanya gimana ya caranya mentransfer positive thinking pada orang yang rejection kayak gitu ya. Nah, kalau dari kita kan berkomunikasi itu ada yang verbal, ada komunikasi body language, dan ada komunikasi batiniah kan. Ini termasuk komunikasi batiniah ya. Mungkin kalau orang-orang yang rejection itu kadang-kadang pada saat kita diskusi atau ya dialog secara verbal ya, terkadang menjadi bukan lagi diskusi, akhirnya debat. Itu makanya kadang-kadang kita rasanya mental kayak gitu ya. Nah, tetapi dialog batin ini bisa dilakukan. Ya. Kenapa? Karena kausal ini kalau yang jelek dia berpental balik, tapi kalau yang baik dia langsung bisa masuk. Untuk itulah makanya pada saat kita mau berkomunikasi pada seseorang yang kayaknya rejection, sebelum kita komunikasi verbal, kita komunikasikan secara gelombang bioplasmik dulu. Kita kirimkan doa, ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk saudaraku, untuk temanku, untuk anakku, bahkan untuk suamiku barangkali. Ya. Sebut nama lengkapnya. Ya. Dan ada tambahan teknik yaitu visualisasi, bayangkan. Kenapa harus visualisasi? Karena begini, kan tadi kita belajar ada otak kanan dan ada otak kiri. Tadi kita sudah sampaikan otak kanan mengatur persarafan di tubuh yang kiri. Artinya cakra-cakra yang kiri juga itu diatur dengan otak kanan. Gitu. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Ya, dan artinya cakra-cakra yang kanan ini diatur juga oleh otak kiri. Jadi dia kan bersilang, tadi kita sudah belajar. Nah, pada saat kita mengucapkan doa, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku misalnya ya, atau untuk anakku, atau untuk saudaraku, Fulan bin Fulan. Nah, pada saat kita mengucapkan itu ternyata kerja dari otak kiri kita. Dan pesan itu tadi bahwa ya Allah saya kirimkan doa ini untuk, nah itu jalan ke badan kita, saya kirimkan doa ini untuk jalan, karena kiri mengatur kanan. Dan pesan Al-Fatihah ini untuk sahabatku misalnya, untuk anakku, itu karena baru diucapkan kerja otak kiri, dia jalan di badan kanan, dia baru keluar lewat sinyal yang kanan. Kiri belum. Karena kalau kita bicara, rata-rata, baik laki-laki maupun perempuan, karena otak bicaranya ada di kiri, nah makanya dia jalan ke sini. Untuk pesan itu jalan di badan yang kanan dan keluar dari sinyal yang kanan, itu kerja dari badan yang kiri, itu kerja dari otak kanan. Nah, salah satu kerja otak kanan yaitu visualisasi, membayangkan. Sehingga kita membayangkan orang tersebut. Supaya apa? Supaya pas kita membayangkan tuh kerja otak kanan, pesannya jalan di badan sini. Dan nanti akan terbroadcast pesan yang badan di kiri ini oleh sinyal yang kiri.
Sehingga semua pesan, seluruh sinyal ini menuju orang itu. Gitu. Ya, Al-Fatihah yang kita udah baca salawat memperpanjang sinyal Al-Fatihah ini kira-kira ya secara analogi sederhana ya, mudah-mudahan ya Allah ya, walau alam bisa ini sinyalnya ini pas Al-Fatihah itu kayak panah gitu, Al-Fatihah tuh ya dia tembus, dia membuka ya kausalnya orang yang lain itu yang tadi kita doakan. Sekarang kalau kita sulit memvisualisasi atau sulit membayangkan, gimana caranya kira-kira? Nah, kerja otak kanan juga selain visualisasi membayangkan, ada juga yaitu melihat gambar. Melihat gambar, ya. Itulah makanya mengapa ya kalau gadget kita ini sebisanya ada foto keluarga-keluarga kita, ya foto suami, foto anak, kalau perlu foto satu-satu, sehingga pada saat kita mendoakan mau doakan suami kita lihat fotonya suami, pas lihat foto itu otak kanan bekerja. Kalau susah membayangkan wajah suami, siapa tahu lupa. Tapi dengan lihat foto, ya otak kanan karena lihat foto, ya pesannya karena mau dikirimkan sinyal ini ke orang itu, gitu ya, dia jalan di sini di tubuh yang kiri dan dia keluar. Gitu. Itulah makanya mengapa pada saat kita mendoakan seseorang, ya kita juga visualisasi, bayangkan, ya. Nah ini adalah kerja otak kiri kanan. Mudah-mudahan itulah yang mungkin bisa menjelaskan yang disebut doa dengan khusyuk, gitu. Kalau kita membayangkan ya anak kita misalnya dia keras hati gitu ya, kita sebelum komunikasi verbal kirim dulu doa. Allahumma ya Allah, mohon ya Allah ya hidayahkan pada anakku ya Allah untuk tegakkan sholatnya ya Allah. Sambil kita bayangin muka anak kita dan kita bayangin dia sholatnya 5 waktu atau dia tegak sholatnya dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Nah itu benar-benar tuh. Jadi belum lagi omongan kita sampai, ya sinyal kita sudah sampai duluan. Kenapa? Karena dia punya pori-pori ini untuk menangkap frekuensi-frekuensi yang diberikan pada dia. Kira-kira begitu Mbak Indah ya. Jadi caranya yaitu tadi ya afirmasi dan visualisasi, sebutkan dan bayangkan. Itu pasti nembus itu kalau hal yang baik. Kalau hal yang buruk dia mental. Ya. Nah, makanya kita kalau digibahin orang tenang-tenang aja, istighfar aja. Walaupun kesel ya, langsung astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Itu mental itu langsung. Tapi ada orang juga terpancing dia ya balik menghina, itu kena juga kita. Ya, salah satu dilarang untuk menggibah atau memfitnah itu karena balik ke kita sebetulnya. Baik. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak ya, Dr. Aisyah. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Dr. Aisyah tentu banyak. Namun ada yang mau saya highlight di sini ya, Bapak Ibu semuanya sudah bisa melihat bagaimana Dr. Aisyah men-sharing ilmu yang bermanfaat ini dengan sukarela, dengan ikhlas. Dan apa yang bisa kita tahu dari energi atau badan bioplasmik, menyebarkan energi negatif, mengatakan sesuatu yang positif akan terbroadcast ke alam semesta dan itu akan ditarik kembali. Makanya kalau kita sharing ilmu, itu ilmu kita akan bertambah. Karena kayak tadi, Dr. Aisyah juga akan menarik kembali hal-hal yang baik yang sudah beliau sampaikan. Bu Aisyah, ada penutup kata, silakan dokter kalau ada. Ya baik, insya Allah pendekatan yang sederhana ini bisa difahami oleh teman-teman semua yang ikut hadir di pertemuan ini. Ya. Sekali lagi doa itu luar biasa, ya niat itu luar biasa, dan prasangka itu juga luar biasa. Tentunya semua sudah melakukannya sejak dulu. Mudah-mudahan ini ada menambah wawasan kembali sehingga kita terus berdoa dan betul-betul ya kita yakin bahwa doa kita ya dikabulkan oleh Allah. Amin. Ya, jazakumullah khairan kasiran. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap. Ya, insya Allah bisa jumpa lagi.